Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lulus Sahara dari mahasiswi STKIP PGRI Bandar Lampung, Prodi Sejarah semester 1. Nah, buat kalian nih yang lagi mencari sejarah zaman besi, pas banget nih. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu zaman besi. Pada zaman ini, orang sudah dapat melebur besi dari bijinya untuk dituang menjadi alat-alat yang diperlukan. Teknik peleburan besi lebih sulit dari teknik peleburan tembaga maupun perunggu. Kenapa besi lebih sulit dari perunggu maupun tembaga? Ternyata melebur besi membutuhkan panas yang sangat tinggi, kurang lebih dari 3.500 derajat Celcius. Zaman besi dimulai pada sekitar abad ke-12 sebelum Masehi di timur dekat India dan Yunani. Pada abad ke-8 sebelum Masehi di sebagian besar Eropa dan abad ke-6 sebelum Masehi Eropa Utara. Zaman besi berakhir pada abad ke-4 atau abad ke-5 sebelum Masehi di sebagian besar dunia. Tetapi hingga akhir tahun 500 Masehi di Eropa Utara, seperti namanya, zaman besi mengacu pada periode ketika manusia berhasil mengolah besi menjadi berbagai perkakas. Kita masuk ke kebudayaan zaman besi. Kebudayaan terjadi ketika keterampilan undagi manusia semakin maju, membuat peralatan dari besi membutuhkan keahlian membuat tanur besi, mengolah cairan penghancur biji besi, membuat cetakan tempat penuangan cairan pijar besi, dan memandai besi menjadi peralatan yang dibutuhkan. Pada zaman ini, manusia telah menggunakan peralatan yang terbuat dari besi dengan tujuan menghasilkan alat yang jauh lebih baik dan bisa digunakan berulang kali. Tentu saja untuk menghasilkan alat ini diperlukan teknologi yang baru, disertai kemampuan untuk membuat alat-alat dari besi. Contohnya berikut beberapa peninggalan dari zaman besi. Nah, bisa dilihat sama kalian, inilah contoh mata panah. Mata panah sedikit meruncing di atasnya dan ada melebar di bawahnya, seperti itulah. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang mata panah. Mata panah ini merupakan salah satu alat berburu dibuat pada zaman tersebut. Perkembangan mata panah pun memang terjadi seiring dengan budaya mengikutinya. Awalnya mata panah dibuat dengan peruncing kayu menggunakan tulang ataupun batu. Kemudian pada zaman di mana besi telah bisa diolah buat dijadikan senjata ataupun peralatan, maka dibuat pula mata panah tersebut. Yang kedua ada mata pisau, bisa dilihat di layar kalian. Seperti inilah contoh mata pisau zaman besi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata pisau zaman besi. Mata pisau ini merupakan alat bernilai hemat tinggi. Mata pisau ini bisa digunakan sebagai pertahanan diri dari binatang buas. Pisau ini juga ternyata memiliki kegunaan sebagai alat buat melindungi diri atau senjata yang berguna untuk melindungi dari binatang buas. Dan pada waktu itu masih banyak ditemui. Selain digunakan sebagai alat buat melindungi diri, mata pisau juga digunakan sebagai alat buat mengumpulkan makanan. Yang ketiga ada mata sabit. Gak asing dong dengan mata sabit yang ini. Bisa dilihat di layar kalian. Seperti inilah mata sabit.
Mata sabit ini ditemukan pada zaman besi, diduga digunakan sebagai penyabit tumbuhan. Kegunaannya hampir sama dengan mata pisau. Alat ini hanya sedikit besar dibandingkan dengan mata pisau. Sampai saat ini sabit masih digunakan sebagai alat pertanian. Yang keempat ini adalah mata pedang. Zaman dulu seperti ini mata pedangnya, dan beda banget sama zaman sekarang yang telah modern. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata pedang zaman besi. Pedang pertama kali ditemukan diperkirakan dipakai oleh bangsa Hiti, Mekania, Yunani, dan Proto-Keltit Halster. Besi pada waktu itu memang tersedia dalam jumlah yang sangat banyak. Tidak heran jika kemudian manusia mulai berkembang akal. Pikirannya mengubah biji besi menjadi peralatan perang dari besi. Pembuatan pedang awalnya memiliki kualitas yang sangat buruk. Bahkan sebuah pedang yang lebih buruk dari perunggu. Ditemukanlah campuran pembuatan pedang besi agar tak mudah dengki dan lunak. Karbon merupakan bahan tambahan dan dipercaya akan membuat besi menghasilkan pedang dengan kualitas yang lebih bagus. Saat ini besi campuran karbon tersebut dikenal dengan besi baja. Yang kelima ada perhiasan. Perhiasan ini kalau kita lihat dia berbeda banget sama zaman sekarang. Kalau zaman dulu kelihatannya dia lebih kaku, kalau zaman sekarang kayak rantai-rantai kecil gitu kan, jadi nggak kelihatan kaku banget. Besi itu bukan hanya untuk alat dalam berburu, tetapi juga bisa dilebur menjadi perhiasan. Ini telah dibuktikan banyak sejumlah perhiasan ditemukan dan diyakini dibuat pada zaman besi. Oke, yang terakhir ada perisai. Seperti inilah bentuk perisai. Perisai ini telah dianggap sebagai peninggalan zaman besi dan berusia 300. Perisai ini sebuah permata dengan peninggalan Keltis yang telah ditemukan di sungai Witham, dekat Lincoln, wilayah Inggris. Perisai ini ditutupi dengan bingkai kayu saat ditemukan dan didekorasi dengan batu dari kulit babi dan Mediterania. Akhir zaman logam besi. Pada zaman ini yakni telah berakhir dengan adanya sebuah kebangkitan dalam suatu budaya Helenistik dan kekaisaran Romawi atau abad pertengahan awal, khususnya untuk Eropa Utara. Berkat dalam kreativitas kepada manusia pada waktu itu, era dunia saat ini berkembang sangat pesat. Baik, itulah tadi sepenggalan presentasi tentang zaman besi. Mungkin ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan masih banyak kesalahan baik dalam bidang perkataan maupun cara perilaku. Untuk saudara-saudari dan dosen, mungkin ada saran atau kritikan bisa komen di bawah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.